Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Mikroekonomi kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video ini kami akan membahas materi syarat untuk mencapai kepuasan maksimum dalam teori perilaku konsumen. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan membahas materi ini, yaitu Umi Kulsum, Asmaul Husna, saya sendiri, Zainal Dwi Prasasta, Ahmad Isyirah Syabani, dan Asaria Julmina. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Jangan lupa disimak ya. Selamat menyaksikan. Preferensi konsumen dan keterbatasan anggaran. Untuk mencapai kepuasan maksimum, konsumen harus mempertimbangkan. Yang pertama, preferensi konsumen mengacu pada pilihan atau selera individu terhadap berbagai barang dan jasa. Preferensi ini digambarkan dengan kurva kepuasan sama, indifference kurva, yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Semakin tinggi posisi kurva kepuasan sama, semakin besar tingkat kepuasan yang diperoleh. Konsumen tidak dapat membeli semua barang yang diinginkan karena memiliki anggaran yang terbatas. Garis anggaran atau budget constraint menggambarkan berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli dengan pendapatan yang dimiliki. Jika harga barang berubah atau pendapatan bertambah, garis anggaran dapat bergeser. Apa itu kepuasan maksimum? Apa itu kepuasan maksimum? Nah, kepuasan maksimum adalah kondisi di mana seorang konsumen mendapatkan kombinasi barang dan jasa terbaik yang memberikan kepuasan tertinggi dengan anggaran yang dimilikinya. Ini berarti konsumen telah mengalokasikan pendapatannya secara optimal sehingga tidak ada pilihan lain yang bisa memberikan kepuasan lebih besar tanpa mengubah anggaran atau harga barang. Nah, dalam teori ekonomi, kepuasan maksimum terjadi saat garis anggaran bersinggungan dengan kurva kepuasan sama tertinggi. Nah, artinya konsumen memilih kombinasi barang yang dapat dibeli dan memberikan kepuasan paling tinggi. Apa sih syarat untuk mencapai kepuasan maksimum? Agar seorang konsumen mencapai kepuasan maksimum dalam konsumsi barang dan jasa, terdapat syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu pertama, garis anggaran menyinggung kurva kepuasan sama. Jadi konsumen akan mencapai kepuasan maksimum ketika garis anggaran bersinggungan dengan kurva kepuasan sama tertinggi yang masih dapat dijangkau, yang menghasilkan titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan menunjukkan kombinasi barang yang memberikan kepuasan tertinggi sesuai dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat grafiknya pada penjelasan berikutnya. Mari kita masuk ke gambaran grafiknya. Kemudian untuk penjelasan grafiknya, nah di sini untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh grafiknya, di mana grafik ini menunjukkan bagaimana seseorang konsumen dapat memilih kombinasi makanan dan pakaian agar mendapat kepuasan maksimum sesuai dengan anggarannya. Nah, kita misalkan saja untuk sumbu vertikal ini, yaitu sumbu Y, menunjukkan jumlah makanan yang dapat dikonsumsi, dan untuk sumbu horizontal, sumbu X, menunjukkan jumlah pakaian yang dapat dikonsumsi. Jadi, semakin tinggi titik dalam grafik, maka semakin banyak makanan yang dikonsumsi, dan semakin ke kanan, semakin banyak pakaian yang dikonsumsi. Nah, kita lihat garis lurus yang menurun dari kiri ke kanan ini adalah garis anggaran pengeluaran yang menunjukkan batas maksimal konsumsi berdasarkan jumlah uang yang dimiliki konsumen. Misalnya, konsumen akan berbelanja sebanyak 150.000. Barang yang dikonsumsinya adalah makanan dan pakaian dengan harga masing-masing 2.500 dan 3.000. Jadi, konsumen hanya bisa membeli kombinasi makanan dan pakaian yang berada di sepanjang garis ini. Nah, untuk kurva berbentuk melengkung ini atau U1, U2, U3, dan U4 adalah kurva yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen untuk berbagai kombinasi makanan dan pakaian. Kita lihat kurva U, berapa sih yang paling tinggi? Sudah jelas bahwa kurva U4 adalah kurva yang memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Tapi kita lihat lagi kurva ini ternyata berada di atas garis anggaran pengeluaran.
Artinya bisa dikatakan ini menunjukkan tingkat kepuasan yang tidak bisa dijangkau oleh konsumen. Nah, pada grafik ini menunjukkan 5 titik, yaitu A, B, C, D, dan E, yang menunjukkan kombinasi barang yang berada pada garis anggaran. Nah, jika konsumen memilih di antara titik A, B, C, dan D, maka kepuasan yang akan didapatkan itu belum mencapai tingkat maksimum. Mengapa? Karena masih ada titik lain yang berada di garis anggaran yang garis kurva kepuasan samanya itu lebih tinggi. Titik tersebut adalah titik E. Kita lihat pada grafik. Titik E ini adalah titik yang berada pada kurva U3, kurva yang lebih tinggi dari kurva U1 dan U2 yang dipotong oleh titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, dari grafik ini kita lihat apakah ada titik lain yang lebih tinggi. Ternyata tidak ada titik lain yang terletak pada garis anggaran pengeluaran dan terletak pada kurva kepuasan sama yang lebih tinggi dari U3. Jadi titik E ini menunjukkan barang yang memberikan kepuasan maksimum yang terdiri dari 30 unit makanan dan 25 unit pakaian. Nah, dari analisis yang kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa seorang konsumen akan mencapai kepuasannya maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Jadi, kepuasan maksimum terjadi apabila konsumen mendapatkan kombinasi barang dan jasa terbaik sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Preferensi konsumen menentukan apa yang diinginkan, sedangkan keterbatasan anggaran menentukan apa yang dapat dibeli. Konsumen mencapai kepuasan maksimum saat garis anggaran menyinggung kurva kepuasan sama tertinggi yang menunjukkan titik keseimbangan optimal. Nah, grafik analisis menunjukkan bahwa titik keseimbangan ini adalah kombinasi barang yang memberikan kepuasan tertinggi tanpa melampaui anggaran yang tersedia. Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai materi syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa like dan ikuti channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.